Transaksi kartu debit saat ini dibatasi hingga 5.000 yen per hari. Orang-orang merasa frustrasi karena mereka bisa menghasilkan uang tetapi tidak bisa membelanjakannya. Mereka semua menjadi roda penggerak dalam ekonomi terencana. Hal terburuknya adalah batas atas 5.000 yen berlaku untuk semua transaksi di luar konter, termasuk perbankan online, mobile banking, pembayaran cepat online, mesin pos terminal penjualan, ATM, dan platform pembayaran seperti Alipay dan WeChat. Orang-orang berkata bahwa kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. Netizen telah mengkonfirmasi bahwa bahkan kartu gaji mereka, yang jelas-jelas merupakan kartu debit, memiliki limit 2.000 yen yang diberlakukan oleh bank mereka. Seorang influencer media sosial kartunya dibekukan karena melebihi limit 5.000 yen. Melakukan pembelian ponsel di situs belanja online terbesar di China, Taobao, memerlukan pembayaran cicilan. Membeli mobil membutuhkan perjalanan tanpa henti ke bank. Jika sakit dan harus dirawat di rumah sakit, diperlukan uang jaminan setidaknya beberapa ribu USD di muka. Membuat janji dengan bank untuk mengambil uang tunai butuh waktu, dan pada saat uang sudah di tangan, orang yang sakit mungkin sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Banyak forum online yang mengekspresikan rasa frustrasi dan kritik terhadap pemerintah Tiongkok karena salah mengelola bank dan memeriksa dompet warga biasa. Netizen mengatakan, kami menghasilkan uang sendiri, tapi kami tidak bisa membelanjakannya dengan bebas. Uang siapa itu? Siapa yang memiliki keputusan akhir? Seorang pengacara China menyatakan bahwa praktik ini melanggar hak-hak deposan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan simpanan tabungan mereka. Ketika masyarakat dipaksa untuk mengelola uang mereka sesuai dengan kehendak pihak berwenang, hal ini memperkuat kontrol yang mereka miliki terhadap warga negara mereka. Seiring berjalannya waktu, uang masyarakat tanpa disadari tidak lagi menjadi milik mereka dan malah menjadi aset dalang di balik layar, menjadikannya sebagai roda penggerak dalam sistem ekonomi yang terencana. Sayangnya, ini bukanlah situasi yang tidak terduga. Terutama dalam masyarakat yang digerakkan oleh konsumen saat ini, perilaku masyarakat China dapat dipantau melalui aset, kebiasaan belanja, dan manajemen keuangan mereka. Semua uang tunai domestik berada di bawah pengawasan bank sentral. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa uang tetap berada di dalam negeri dan tidak mengalir keluar. Baik modal domestik maupun internasional terlibat dalam permainan peluang yang sengit di China. Ini seperti kasino di mana RMB adalah chipnya, dan ekonomi China adalah permainannya. Di kasino, setelah selesai berjudi, Anda dapat menukar chip Anda dengan uang dan pergi. Namun, dengan penguatan kontrol mata uang yang terus-menerus, para penjudi di kasino China tidak dapat lagi menukar chip mereka dengan uang atau meninggalkan kasino. Ekonomi semi pasar China bergerak menuju kapitalisme kasino, dan para petinggi kasino akan mulai memanen para penjudi secara kolektif. Itu adalah situasi nyata di lapangan. Tetapi staf bank mengatakan hal yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk mencegah penipuan. Dengan limit ini, penipu hanya dapat menipu pelanggan hingga 5.000 yen dalam satu waktu. Seseorang angkat bicara, mengatakan, jika Anda memberlakukan pembatasan ini pada kami, dan kami tertipu lagi, apakah Anda bisa mengembalikan uang kami? Tentu saja tidak. Jadi, siapa yang akan paling menderita dari kebijakan limit 5.000 yen baru-baru ini? Jelas, mereka yang ingin ditargetkan oleh PKT. Sudah menjadi hal yang umum bagi perusahaan swasta untuk menyimpan pendapatan tanpa faktur ke dalam kartu debit pribadi untuk menghindari pajak tanpa melaporkannya. Pemerintah Tiongkok dulunya memiliki pengawasan yang relatif longgar terkait hal ini, tetapi sekarang mereka mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengatur rekening kartu debit. Menempatkan batas harian 5.000 yen pada kartu debit membuat sulit untuk menyetor atau menarik uang dalam jumlah besar. Sebagai gantinya, seseorang harus pergi ke bank untuk menyelesaikan transaksi. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengidentifikasi siapa individu tersebut dan apa yang mereka lakukan. Selain itu, pembayaran bisnis yang disetorkan ke akun pribadi di WeChat dan Alipay sudah dilarang, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk penghindaran pajak. Tapi mengapa pemerintah China tidak berterus terang? Mengapa mereka selalu membuat seolah-olah mereka bertindak demi kepentingan rakyat? Satu kata, kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, PKC mampu melakukan apa saja, tapi itu adalah topik yang berbeda. Hari ini kita akan terus membahas kontrol pemerintah China atas uang tunai untuk bisnis dan individu China. Faktanya, Partai Komunis sudah mulai mengontrol uang tunai sebelum epidemi ini, tetapi sekarang kontrol ini menjadi lebih ketat. Pada akhir 2019, program percontohan pengendalian uang tunai dilakukan di Shenzhen, Hebei, dan Zhejiang untuk jangka waktu 2 tahun. Untuk transaksi yang melebihi 500.000 yen, perusahaan harus pergi ke bank dan berbagai dokumen diperlukan.
Pembatasan untuk individu berkisar antara 100.000 yen hingga 300.000 yen tergantung pada provinsi. Jika jumlahnya melebihi ambang batas, informasi pribadi harus diberikan kepada bank dan dicatat di Departemen Keamanan Publik setempat, Departemen Pajak, dan Pengadilan setempat. Pada musim panas 2020, Bank Sentral merilis surat edaran untuk menguji coba penerapan kontrol uang tunai dalam jumlah besar secara nasional selama 2 tahun. Bank Sentral China menyatakan bahwa tujuan program ini adalah untuk mencegah korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang sekaligus menyelaraskannya dengan praktik-praktik internasional. Di China, banyak kasus korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Para pejabat korup dilaporkan memiliki ruangan khusus di rumah mereka untuk menyimpan uang tunai, emas, dan dolar AS yang tidak dapat ditransfer melalui kartu bank. Banyak negara di seluruh dunia juga membatasi transaksi tunai dalam jumlah besar. Contohnya, teller bank di Amerika Serikat diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang melebihi $10.000 kepada otoritas federal. Namun, dokumen resmi China hanya mengungkapkan 30% dari cerita. Bagaimana dengan 70% sisanya? Apa maksud sebenarnya di balik dikeluarkannya kebijakan ini? Mari kita analisis bersama. Para pakar merekomendasikan penerapan program ini untuk mencegah penarikan dana besar-besaran di bank-bank kecil dan menengah di China. Pada bulan Oktober dan November tahun 2019, rumor krisis keuangan dan kebangkrutan yang akan datang menyebabkan penarikan dana besar-besaran pada 2 bank kecil. Dengan ekonomi China yang melambat ke level terendah dalam 30 tahun terakhir, banyak perusahaan yang meminjam dari bank tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka karena kinerja yang buruk atau menurunnya laba, yang mengakibatkan tingginya jumlah kredit macet. Dalam waktu dekat, lebih banyak bank kecil dan menengah yang berisiko mengalami kebangkrutan. Kebijakan ini membatasi penarikan uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi tekanan pada bank-bank kecil dan menengah. Selain mencegah penarikan dana besar-besaran, kebijakan ini memiliki manfaat lain. Pertama, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Banyak dari transaksi tunai mungkin merupakan pendapatan yang tidak dilaporkan dan tidak masuk ke dalam sistem perbankan. Akibatnya, tidak dapat dikenakan pajak sebagai pendapatan pribadi, yang menyebabkan kerugian yang tidak terlihat dalam pendapatan fiskal. Setelah menerapkan peraturan tentang penyetoran dan penarikan tunai dalam jumlah besar, pembayaran di luar bank akan berkurang, dan basis pajak pemerintah akan meningkat, sehingga mengurangi kesulitan fiskal. Untuk meningkatkan dana bank adalah alasan lain. Memaksakan lebih banyak transaksi ke dalam sistem perbankan memungkinkan bank meminjamkan lebih banyak uang, menghasilkan keuntungan dan memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk infrastruktur dan obligasi lokal. Hal ini menguntungkan bank dan pemerintah, mencapai 2 tujuan sekaligus. Memegang kendali ekonomi atas individu juga merupakan salah satu tujuan kebijakan PKC. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh pemerintah, atau jika pemerintah ingin menyingkirkan seseorang, uang mereka dapat dibekukan, membuat mereka tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Selain itu, kebijakan kontrol uang tunai ini dapat mencegah individu-individu kaya menarik uang tunai dan mentransfernya ke luar negeri melalui bank-bank bawah tanah, sehingga mencegah pelarian modal. Hal di atas mengacu pada regulasi uang dalam jumlah besar. Pada Oktober tahun 2020, kontrol atas uang tunai telah dibatasi pada jumlah yang lebih kecil. Dewan Negara China meluncurkan kampanye nasional yang disebut Operasi Pemblokiran Kartu, untuk mencegah penjahat mengakses informasi dan uang. Kampanye ini telah diperhatikan oleh para profesional di bidang keuangan dan hukum. Akibatnya, banyak bank mempersulit pelanggan untuk mentransfer atau menarik uang secara online. Seorang pemilik usaha kecil berbagi pengalaman mereka dengan outlet media China selama periode operasi. Mereka membutuhkan sejumlah besar uang untuk bisnis mereka, tetapi kartu debit China Merchants Bank mereka hanya mengizinkan penarikan 5.000 yen per hari. Ketika mereka meminta untuk menarik 1 juta yen dalam 1 hari, selain kartu identitas dan kartu bank, bank meminta kontrak bisnis properti mereka untuk ditinjau. Bahkan jika penarikan disetujui, persetujuan tersebut akan habis masa berlakunya pada hari berikutnya. Pemilik harus berulang kali kembali ke bank. Terlepas dari gangguan yang ditimbulkannya pada kehidupan masyarakat, pihak berwenang tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka berargumen bahwa operasi pemblokiran kartu telah mengurangi kasus penipuan online, mencegah kerugian, dan menghentikan aktivitas pencucian uang. Jika hal ini memengaruhi kebutuhan komersial normal masyarakat, biarkan saja. Cash Control versi 2020 telah menjalani pengujian selama 2 tahun. Namun, kurang dari 2 tahun kemudian, pemerintah memperkenalkan kontrol yang lebih ketat. Mulai tanggal 1 Maret tahun 2022,
penyetoran dan penarikan uang tunai di atas 50 yen akan ditinjau secara nasional. Informasi pribadi, sumber dana, dan tujuan transaksi harus dilaporkan. Pemerintah menerapkan langkah-langkah ini dengan dalih untuk memberantas korupsi dan mencegah pencucian uang. Jika seseorang menghasilkan 300.000 yen dari kesepakatan bisnis dan membutuhkan 100.000 yen untuk pengeluaran, bank akan meminta kontrak bisnis untuk mengonfirmasi bahwa uang tersebut diperoleh secara legal. Selain itu, seseorang juga perlu menjelaskan tujuan penarikan. Jika seseorang berniat untuk membeli mobil, perjanjian pembelian akan diperlukan untuk verifikasi. Dengan cara ini, bank menciptakan kesulitan yang tak berujung bagi orang-orang, melanggar privasi dan membuat banyak orang frustrasi. Peraturan ini berlaku untuk penarikan renminbi dan penukaran mata uang asing. Meskipun setiap orang diizinkan untuk menukar hingga 50.000 yuan, dalam praktiknya mereka hanya dapat menukar 10.000 yuan pada satu waktu. Individu tersebut harus menjelaskan dengan jelas sumber dana dan tujuan penukaran. Mereka juga harus menjelaskan kepada siapa USD akan ditransfer dan memberikan bukti identitas orang tersebut. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mencegah USD keluar dari negara tersebut. Ketika membeli sekuritas, saham, atau berinvestasi dalam dana sebesar 7.000 dolar atau lebih, penjelasan yang jelas akan diperlukan. Demikian pula, ketika menjual aset untuk melikuidasi 7.000 dolar atau lebih, pertanyaan yang sama akan diajukan. Dengan cara ini, pengeluaran seseorang dikontrol dengan ketat. Meskipun orang dapat menghasilkan uang, mereka tidak dapat dengan bebas mengatur kekayaannya. Ini seperti kembali ke ekonomi terencana atau sistem perbudakan, di mana seseorang tidak memiliki otonomi atas keuangannya. Pada kenyataannya, sebagian besar warga China memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Setelah 3 tahun pengendalian epidemi dan penutupan bisnis, banyak usaha kecil dan pedagang yang berusaha keras untuk bertahan, dan tingkat pengangguran meningkat di seluruh negeri. Inflasi juga terus meningkat. Situasi ini sudah mengerikan bagi warga biasa. Menerapkan kebijakan yang semakin membebani mereka dengan cara ini tidak dapat diterima oleh banyak warga China. Di mana uang China? Apakah Partai Komunis tidak tahu? Selama bertahun-tahun, setiap pejabat korup yang ditangkap terbukti menggelapkan ratusan juta, atau bahkan miliaran dolar. Setelah bertahun-tahun, para pejabat China telah mengambil sebagian besar uang negara. Namun mereka tidak berani mempublikasikan aset mereka sendiri dan malah dengan berani menyelidiki dana rakyat biasa. Kebijakan yang diterapkan oleh para pejabat China dianggap tidak masuk akal oleh banyak orang. Dengan inflasi yang tinggi, 50.000 yen bukan lagi jumlah yang besar. Untuk usaha kecil dan pedagang, ini adalah jumlah yang biasa dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Dengan banyaknya pembatasan yang diberlakukan, bagaimana mereka bisa mencari nafkah? Kebijakan ini akan berdampak pada mata pencaharian banyak orang, namun pihak berwenang tampaknya tidak mempertimbangkan hal ini. Seperti kata pepatah, mereka yang merumuskan kebijakan di China tidak ada hubungannya dengan implementasi kebijakan. Mereka yang menetapkan aturan untuk meninjau ulang 50.000 yen kemungkinan besar tidak peduli dengan jumlah tersebut. Mereka mungkin memiliki banyak uang tunai di rumah dan tidak mengerti betapa pentingnya aliran bebas 50.000 yen bagi masyarakat biasa. Tindakan mereka membuat marah banyak orang. Dampaknya terhadap orang biasa sangat besar. Mengapa Partai Komunis menciptakan begitu banyak rintangan hanya untuk uang 50.000 yuan? Apa yang ingin mereka capai? Jika pihak berwenang memperlakukan orang biasa sebagai non-entitas, semua orang akan menyerah, dan ekonomi akan runtuh. Dapatkah pemerintahan Partai Komunis terus berlanjut? Fitur utama dari sebuah ekonomi adalah sirkulasi. Hal yang paling penting untuk sirkulasi adalah aliran uang yang bebas. Jika hal ini dikontrol dengan ketat oleh PKC, bagaimana ekonomi China dapat berkembang?